Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Larsiti Islam dari kelas akuntansi C. Kali ini saya akan membawakan materi review dari mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis Islam dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh. Baik, pada pertemuan kedua yaitu materi manusia dan alam semesta. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi, dan alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Hakikat kebenaran yaitu yang pertama, kebenaran hakikat tentang eksistensi, yaitu yang dimana yang dimaksudnya adalah dunia atau alam semesta, diantaranya benda, tumbuhan, hewan, dan manusia. Lalu yang kedua, kebenaran tentang alat yang dipakai untuk memahami dunia. Yang ketiga, kebenaran cara belajar tentang dunia, yang dimana itu ada beberapa poin seperti saya batin, saya lahir, dunia batin, dunia lahir. Lalu yang terakhir itu yang dimaksud hidup di dunia. Selanjutnya materi hakikat manusia, yaitu yang pertama psikoanalisis, yaitu seperti melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan terpendam, seperti homo valensi. Yang kedua, behaviorisme, yaitu menganggap manusia sebagai makhluk yang digerakkan semuanya oleh lingkungan, seperti homo mechanicus. Yang ketiga yaitu kognitif, menganggap manusia sebagai makhluk berpikir yang aktif. Lalu yang keempat yaitu humanisme, yaitu melukiskan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya atau terbentuk hubungan dengan orang lain atau antar subjek, yaitu homo ludens. Hakikat kecerdasan, yang pertama yaitu IQ, kecerdasan intelektual, berguna untuk memahami fisik dan membangun kekayaan materi. Yang kedua yaitu EQ, kecerdasan emosional, itu berguna untuk mengendalikan diri dan orang lain serta untuk membangun sosial. Yang ketiga itu SQ, kecerdasan spiritual, berguna untuk mencari makna hidup melalui hubungan dengan Tuhan atau kesadaran tak terbatas dan memupuk modal spiritual. SQ ini adalah yang menjadi pondasi kecerdasan. Selanjutnya hakikat pikiran. Yang pertama yaitu sensasi. Sensasi adalah alat penginderaan dengan menggunakan alat indera yang menghubungkan. Yang kedua, persepsi, yaitu proses pemberian makna. Yang ketiga, memori, proses menyimpan informasi untuk memanggil kembali. Yang keempat, berpikir, di mana kita di sini dapat mengolah informasi-informasi yang ada. Selanjutnya, hakikat kesadaran. Yang pertama yaitu lapisan kesadaran fisik, yaitu seperti makanan. Kedua, lapisan kesadaran psikis, yaitu udara yang dirasa. Yang ketiga, lapisan kesadaran pikiran, yaitu emosional. Yang keempat, lapisan intelijensia, yaitu hati nurani atau budi pekerti, menyebabkan hati manusia yang bijak. Yang kelima yaitu lapisan kesadaran murni atau kesadaran transendental, yaitu kesabaran tingkat tinggi. Ada yang mengatur napas emosional. Selanjutnya pertemuan ketiga yaitu materi filsafat, agama, etika, dan hukum. Pada materi tersebut ada 4 hakikat. Yang pertama yaitu hakikat filsafat, adalah sifatnya yang menyeluruh, sangat mendasar dan spekulatif. Yang kedua, hakikat agama, seperti takwa, dogma, doktrin, atau filsafat tentang ketuhanan. Yang ketiga, hakikat etika. Etika sebagai suatu ilmu atau tata susila adalah pemikiran atau penilaian moral. Yang keempat yaitu hakikat nilai, yang dimana nilai selalu dikaitkan dengan sesuatu seperti benda, orang, dan hal lain. Lalu hukum, etika, dan etiket. Hukum tertulis berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Sedangkan etika ada yang lisan atau berupa adat kebiasaan, dan yang tertulis berupa kode etik. Lalu etiket yaitu lisan. Tetapi dari ketiga tersebut tetap memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengatur perilaku manusia. Paradigma manusia utuh mendefinisikan kepribadian sebagai totalitas kejiwaan seseorang yang menampilkan sisi yang didapat dari keturunan atau orang tua.
leluhur dan sisi yang didapat dari pendidikan, pengalaman hidup, serta lingkungan, yang dimana ada beberapa poin, yaitu pertama, karakter dan paradigma pribadi utuh; kedua, karakter dan proses transformasi kesadaran spiritual; yang ketiga, pikiran, meditasi, dan gelombang otak; lalu keempat, model pembangunan manusia utuh. Lalu pada pertemuan keempat, yaitu mereview film PK yang berasal dari India. Film PK menceritakan makhluk dari luar angkasa atau biasa disebut dengan alien. Dia sama sekali tidak tahu adat istiadat yang ada di bumi. Dalam film ini ada beberapa adegan menunjukkan bahwa agama bukan hanya menjadi pedoman hidup yang baik, melainkan agama juga bisa menjerumuskan umatnya melalui pengertian tentang agama yang salah dan tokoh agama yang menyesatkan. Selanjutnya pada pertemuan kelima, yaitu teori-teori pada etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos, yaitu jamak taeta, berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain, atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Ada 5 norma yang ada pada materi tersebut. Yang pertama, norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya aturan olahraga, aturan pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, norma-norma umum, sebaliknya lebih bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu, boleh dikatakan bersifat universal. Yang ketiga, norma sopan santun atau norma etiket adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah dalam pergaulan sehari-hari. Yang keempat, norma hukum. Ini mencerminkan harapan, keinginan, dan keyakinan seluruh anggota masyarakat tersebut tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur secara baik. Yang kelima, norma moral, yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Lalu teori-teori etika. Ada 4 teori etika. Yang pertama, teori teleologi, yaitu mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Yang kedua, deontologi, yang berarti kewajiban yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Yang ketiga, teori hak, yang merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Yang keempat, teori keutamaan atau virtue, memandang sikap atau akhlak seseorang, tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur atau murhati dan sebagainya. Sistem filsafat moral. Yang pertama, hedonisme, yaitu doktrin etika yang mengajarkan bahwa hal terbaik bagi manusia adalah mengusahakan atau kesenangan atau hedon. Lalu kedua, eudemonisme, yaitu manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan secara baik kegiatan-kegiatan rasionalnya dengan disertai keutamaan. Ketiga, utilitarisme, yaitu anggapan bahwa klasifikasi kejahatan harus didasarkan atau atas kesusahan, atas penderitaan yang diakibatkan terhadap para korban dan masyarakat. Lalu pada pertemuan ke-6, yaitu hakikat ekonomi dan bisnis. Yang pertama ada hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomia, yaitu pengelolaan rumah, yang berarti cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup atau fisik anggota rumah tangganya. Yang kedua, etika dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi seperangkat hukum, pemerintahan, negara, rakyat, dan unsur lainnya yang semuanya ditunjukkan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, etika dan sistem komunis. Sistem komunis adalah untuk meratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia atau majikan pemilik modal terhadap manusia lainnya atau kaum buruh. Yang keempat, yaitu etika dan sistem ekonomi kapitalis,
Manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi atau fisik semata dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Lalu yang kelima yaitu ada etika dan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan fondasi yang paling baik dan paling sesuai dengan untuk membangun hakikat manusia seutuhnya. Yang keenam, etika dan sistem ekonomi. Etika mempelajari perilaku atau tindakan seseorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Sistem ekonomi adalah seperangkat unsur atau manusia, lembaga, wilayah, atau sumber daya yang terkoordinasi untuk mendukung peningkatan produksi atau barang dan jasa, serta pendapatan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Yang ketujuh yaitu pengertian dan penjelasan bisnis. Aktivitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan. Lalu ada 5 dimensi. Yang dimensi pertama yaitu dimensi ekonomi adalah bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang kedua, dimensi etis yang dimaksud dari sudut pandang kesadaran hewani menilai bahwa suatu tindakan dianggap etis bila tindakan itu bermanfaat bagi seseorang. Yang ketiga, dimensi hukum, yaitu sebagai badan hukum dan perusahaan mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana layaknya hukum yang dimiliki manusia. Yang keempat yaitu dimensi sosial, yaitu adalah perusahaan saat ini sudah berkembang menjadi suatu sistem terbuka yang sangat kompleks. Yang kelima yaitu dimensi spiritual, yaitu keberadaan perusahaan diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Lalu corporate social responsibility atau CSR adalah komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal serta masyarakat luas pada umumnya. Selanjutnya pada pertemuan ketujuh yaitu materi Good Corporate Governance atau GCG. Penjelasan tentang GCG. Pengertian GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder. Ada 2 hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Lalu Good Corporate Governance dalam Islam, yaitu konsep tentang GCG secara universal sangat erat kaitannya dengan ajaran agama-agama yang ada. Prinsip GCG ternyata selaras dengan ajaran agama Islam, meskipun Islam selalu memperkenalkan etika yang baik, moral yang kuat, integritas, serta kejujuran. Tidaklah mudah untuk menggabungkan nilai-nilai etika seperti ini menjadi Good Corporate Governance yang Islami. Lalu ada 5 prinsip GCG. Yang pertama, transparansi atau keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kedua, accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga, responsibility, yaitu pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu keempat yaitu independensi, yaitu kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen. Lalu yang kelima, fairness atau kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu tujuan dan manfaat GCG. Tujuannya yaitu memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
Manfaatnya yaitu meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Etika bisnis dan penerapan Good Corporate Governance, yaitu kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan, merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Lalu nilai etika perusahaan ada 3. Yang pertama informasi rahasia, yang kedua conflict of interest, dan yang ketiga adalah sanksi. Adapun 10 pihak yang berpengaruh pada GCG, yang pertama yaitu Dewan Komisaris, yang kedua itu corporate secretary, yang ketiga yaitu ada direksi, yang keempat ada komite audit, yang kelima ada komite GCG, yang keenam bagian legal dan compliance, ke-7 ada dana pensiun, ke-8 yaitu yayasan atau koperasi, ke-9 dana siapapun yang hendak mengimplementasikan GCG, dan yang ke-10 atau terakhir internal audit perusahaan BUMN. Lalu tahapan penerapan GCG. Ada 3 tahapan penerapan GCG. Yang pertama tahapan persiapan, yaitu upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Kedua, tahap implementasi. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan atau change management guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG. Yang ketiga, tahap evaluasi, yaitu tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG. Ada penerapan GCG di Indonesia. Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia telah diperkuat dengan kepastian hukum dengan lainnya peraturan perundang lainnya, yaitu Ketetapan MPR Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Lalu ada juga yang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1998 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.